Assalamualaikum, halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, mari sekarang kita lanjutkan ke materi pembahasan kita. Baiklah anak-anakku semuanya, materi yang akan kita bahas saat ini adalah tentang beriman kepada Allah. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan iman? Iman adalah ketika kita mempercayai dengan hati dan pikiran kita bahwa Allah itu ada. Tetapi untuk mengimani itu semua, kita harus mengenal Allah. Dalam mengenal Allah, kita membutuhkan 3 cara. Cara yang pertama adalah kita mengenal Allah melalui pengamatan alam semesta. Dan cara yang kedua adalah mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Semua itu akan kita bahas secara rinci dalam pembahasan kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu mengenal Allah melalui alam semesta. Pernahkah kalian merenungi siapakah yang menciptakan hutan, gunung, laut, hewan-hewan? Dan apabila kita memandang langit, lalu pernahkah kita merenungi siapakah yang menciptakan bulan, bintang, ataupun planet-planet? Ya, semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Maka dari itu anak-anakku semuanya, dengan kita merenungi ciptaan Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, maka kita akan mengetahui kebesaran Allah dan kita akan mengetahui penciptaan Allah. Karena semua itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Semua benda-benda tersebut tidak mungkin berdiri sendiri, melainkan Allah lah yang menciptakan mereka. Maka dari itu, dengan mengenali alam semesta, maka kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Yang kedua adalah mengenal Allah melalui Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 102. Jadi anak-anakku semuanya, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang patut diibadahi. Tiada Tuhan selain Allah. Maka dari itu anak-anak, dengan kita membaca Al-Quran, kita akan mengenal Allah lebih dekat lagi. Dan bukan hanya itu, bahkan justru Allah juga akan dekat dengan kita. Kemudian yang ketiga adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, ketika kalian ingin berkenalan dengan seseorang, apakah yang perlu kalian ketahui? Tentunya kalian pasti akan mengetahui siapa namanya. Begitu juga dengan Allah. Ketika kalian ingin mengetahui tentang Allah, maka kalian wajib mengetahui nama-nama Allah. Allah memiliki nama-nama yang baik.
nama-nama yang baik disebut dengan Asmaul Husna. Dalam video ini kita akan membahas beberapa Asmaul Husna. Karena sebenarnya Asmaul Husna milik Allah ada 99 Asmaul Husna yang wajib kita ketahui, tetapi dalam video ini kita akan membahas beberapa saja. Asmaul Husna yang akan kita bahas pertama adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Maksudnya adalah Allah akan melihat segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, baik yang ada dalam lisan ataupun yang ada dalam hati. Jadi, walaupun kalian mempunyai rahasia yang disembunyikan, baik dari teman maupun orang tua, maka Allah tetap mengetahui isi hati kita. Maka dari itu Allah disebut Al-Basir. Baiklah anak-anakku semuanya, Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Adil. Al-Adil artinya Allah Maha Adil. Allah tidak membeda-bedakan, baik itu orang kaya maupun orang miskin, baik itu bersuku-suku maupun orang kulit hitam maupun kulit putih. Semuanya sama di mata Allah. Hanya saja Allah menilai melalui keimanan dan ketakwaannya. Takwa adalah ketika kita mentaati semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka itulah yang disebut dengan takwa. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Azim. Al-Azim artinya Allah yang Maha Agung. Anak-anakku, Allah tidak butuh bantuan makhluk lain untuk mengatur alam semesta. Allah bisa berdiri sendiri. Beda sekali dengan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Contoh, untuk mencegah banjir, maka kita perlu gotong royong membersihkan selokan. Maka dari itu, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Tetapi Allah tidak seperti itu. Allah mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, Allah disebut Al-Azim yang artinya Allah Maha Agung. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari tentang iman kepada Allah, maka kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah manusia wajib percaya adanya Allah. Yang kedua, manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Dan yang ketiga, mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dan Al-Quran. Yang keempat, semua benda, baik itu benda mati maupun benda hidup, adalah ciptaan Allah. Yang kelima, iman kepada Allah harus dibuktikan, yaitu dengan cara mematuhi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya pembahasan kita tentang iman kepada Allah telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu mohon maaf jika selama menjelaskan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.